Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ika Ardewan Putra. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, program studi pendidikan dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang juga merupakan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Profesor Dr. IGD Margunoyaso, SPD MPD. Adapun judul dari proposal saya ini adalah pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbantuan media assembler edu terhadap hasil belajar IPAS ditinjau dari rasa percaya diri siswa kelas 5 SD di Gugus 2 Tegalalang. Baik, eh, langsung saja pada latar belakang masalah. Jadi pendidikan dasar memiliki peran strategis eh, dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Namun faktanya, literasi sains siswa Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan data PISA tahun 2022, skor literasi sains siswa Indonesia hanya 383, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 498. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam pembelajaran sains di Indonesia, khususnya di sekolah dasar. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan observasi awal saya di SD Gugus 2 Kecamatan Tegalalang, yang mana pembelajaran IPAS masih banyak dilakukan dengan metode ceramah dan penggunaan media konvensional seperti buku teks dan LKS. Hal ini membuat siswa kurang aktif, kemudian mudah bosan, dan cenderung tidak percaya diri saat diminta untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, di sisi lain juga materi IPAS itu cukup kompleks dan abstrak, sehingga membuat siswa sulit memahami dan kurang termotivasi. Banyak siswa juga menunjukkan kurangnya rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat, kemudian bertanya maupun penyelesaian tugas. Untuk itu, diperlukan model pembelajaran yang aktif dan mendorong partisipasi siswa. Nah, salah satunya di sini yaitu model pembelajaran yang relevan, yaitu PBL atau Problem Based Learning, yang menekankan pada pemecahan masalah, artinya pemecahan masalah nyata dan kerja kelompok. Agar lebih maksimal, di sini mode pembelajaran dapat didukung dengan media pembelajaran berbasis teknologi, seperti Assembler Edu, yang menyajikan visualisasi konsep IPAS dalam bentuk objek tiga dimensi melalui teknologi argumen reality atau ER. Namun keberhasilan eh, pembelajaran ini tidak hanya dipengaruhi oleh model atau media, tetapi juga oleh faktor internal siswa, terutama rasa percaya diri yang akan mempengaruhi cara mereka merespon pembelajaran. Baik, eh, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang mengikuti eh, model pembelajaran problem based learning berbantuan media Assembler Edu dengan siswa yang mengikuti mode pembelajaran konvensional. Kemudian, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan rasa percaya diri terhadap hasil belajar IPAS siswa. Kemudian yang ketiga, pada siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang mengikuti model pembelajaran problem based learning berbantuan media Assembler Edu dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian yang keempat, pada siswa yang memiliki rasa percaya diri rendah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL berbantuan media Assembler Edu dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Nah, dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah
Yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan style belajar IPAS antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL berbantuan dengan media Assembler Edu dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan rasa percaya diri terhadap hasil belajar IPAS. Kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPAS pada siswa yang memiliki rasa percaya diri rendah antara yang mengikuti model pembelajaran PBL berbantuan media Assembler Edu dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Dan yang keempat, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPAS pada siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi antara yang mengikuti model pembelajaran PBL berbantuan media Assembler Edu dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Baik, adapun manfaat penelitian, jadi penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang secara teoritis, yang mana penelitian ini memperkaya wawasan tentang pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbantuan Assembler Edu terhadap hasil belajar dan rasa percaya diri siswa, serta mendukung teori efektivitas PBL dan pemanfaatan teknologi IR dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Nah, kemudian secara praktisnya, tentunya bagi kepala sekolah yang pertama, yaitu menjadi dasar kebijakan inovasi pembelajaran melalui penerapan PBL atau Problem Based Learning berbasis teknologi untuk meningkatkan mutu IPAS. Kemudian bagi guru, yaitu memberikan strategi pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar, kemudian keterlibatan dan kepercayaan diri siswa melalui uh, Problem Based Learning dan Assembler Edu. Kemudian bagi peneliti selanjutnya tentunya menjadi referensi dalam mengembangkan PBL, kemudian terintegrasi dengan IR, serta penelitian lanjutan tentang media inovatif dan aspek psikologis dalam pembelajaran. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama itu yaitu model pembelajaran PBL, yang mana model pembelajaran PBL ini merupakan pendekatan yang berpusat pada siswa, di mana siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata dan konstekstual melalui diskusi kelompok, kemudian kolaborasi. Kemudian PBL mendorong siswa untuk aktif mencari informasi, kemudian berpikir kritis, dan menyusun solusi terhadap masalah. Dengan demikian, model ini diyakini mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Eh, yang kedua itu media Assembler Edu. Jadi Assembler Edu adalah media berbasis augmented reality yang dapat menampilkan objek-objek tiga dimensi secara visual dan interaktif. Jadi media ini digunakan untuk membantu siswa memahami materi yang abstrak karena mereka bisa melihat bentuk objek secara langsung di layar perangkat yang mereka bawa nanti atau yang disediakan oleh sekolah, kemudian memutar, memperbesar, atau mengeksplorasikan secara lebih nyata. Nah, dalam penelitian ini, Assembler Edu digunakan sebagai media pendukung pembelajaran PBL agar proses belajar menjadi lebih konkret, kemudian menarik dan bermakna. Yang ketiga itu adalah hasil belajar IPAS. Jadi hasil belajar IPAS dalam penelitian ini mencerminkan penguasaan siswa secara menyeluruh, mencakup pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan. Namun untuk kepentingan penelitian yang saya lakukan ini, yaitu saya berfokus mengukur aspek kognitif melalui tes hasil belajar IPAS yang disusun sesuai dengan indikator kompetensi dasar dan tentunya sudah melalui proses validasi nantinya. Kemudian yang ketiga itu rasa percaya diri. Rasa percaya diri di sini didefinisikan sebagai keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas dan aktif dalam pembelajaran.
Nah, di siswa di sini tentunya siswa dengan rasa percaya yang tinggi cenderung nantinya lebih berani bertanya, kemudian aktif berpendapat, tidak takut salah, kemudian juga bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini, rasa percaya diri berperan sebagai variabel moderator yang diduga mempengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, melalui keempat landasan teori tersebut, saya ingin menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki dasar konsep konseptual yang kuat dan saling berkaitan secara logis dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Baik, saya lanjutkan kemudian penelitian relevan. Nah, sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan temuan-temuan penting yang mendukung variabel-variabel dalam penelitian saya. Yang pertama, banyak penelitian terdahulu membuktikan bahwa model pembelajaran atau PBL secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, model ini mendorong siswa untuk lebih aktif, berpikir mendalam, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian kedua, penelitian terkait penggunaan media berbasis augmented reality, khususnya Assembler Edu, menunjukkan bahwa media ini meningkatkan minat belajar siswa, kemudian mempermudah pemahaman konsep yang abstrak, dan juga memberikan pengalaman belajar yang lebih konseptual dan menyenangkan secara visual. Jadi Assembler Edu memungkinkan siswa melihat objek tiga dimensi secara langsung sehingga sangat efektif untuk pembelajaran berbasis eksplorasi seperti PBL atau Problem Based Learning. Kemudian yang ketiga, eh, berbagai studi juga menunjukkan bahwa rasa percaya diri siswa sangat berkaitan erat dengan yaitu motivasi belajar, eh, keberanian keberanian bertanya, dan berpendapat, serta partisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi siswa yang percaya diri lebih siap menghadapi tantangan dan cenderung memiliki hasil belajar yang lebih tinggi. Namun demikian, dari studi-studi yang sudah ada, belum ditemukan penelitian yang menguji ketiga variabel ini secara bersamaan, yaitu model PBL, kemudian media assembler Edu, dan rasa percaya diri siswa. Nah, terutama dalam konteks pembelajaran IPA di jenjang sekolah dasar. Maka dari itu, eh, saya melakukan penelitian ini atau penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Baik, berikut adalah kerangka berpikir. Jadi penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir bahwa yang pertama itu dalam penelitian ini saya menggunakan dua jenis model pembelajaran, yaitu model uh, Problem Based Learning atau PBL yang saya padukan dengan media assembler Aidu, dan model pembelajaran konvensional atau yang biasa. Keduanya saya duga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPAS siswa, artinya cara mengajar yang digunakan guru bisa berdampak besar pada tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran Assembler Edu khususnya di kelompok PBL atau Assembler Edu adalah media yang bisa menampilkan gambar tiga dimensi dengan teknologi augmented reality atau IA. Jadi media ini membantu siswa melihat langsung objek yang sebelumnya abstrak, misalnya struktur bumi, gitu, seperti itu, siklus air, dan sebagainya, menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Jadi saya percaya bahwa Assembler Edu memperkuat keefektifan model PBL. Kemudian media ini membuat siswa lebih tertarik
kemudian fokus dan paham terhadap materi IPAS. Kemudian yang ketiga itu saya juga mempertimbangkan faktor internal siswa, yaitu rasa percaya diri. Saya menduga bahwa siswa yang percaya diri tinggi akan lebih siap mengikuti proses pembelajaran, lebih aktif dalam bertanya, kemudian menjawab, dan menyelesaikan masalah. Jadi karena itu dalam penelitian ini eh, rasa percaya diri saya tempatkan sebagai variabel moderator. Maksudnya di sini adalah rasa percaya diri. Diri itu bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh model pembelajaran terhadap eh, hasil belajar siswa. Misalnya jika siswa diajar dengan PBL atau problem based learning berbantuan media Assembler IDEO dan dia percaya diri, maka hasil belajarnya kemungkinan akan sangat tinggi. Tapi jika siswa tidak percaya diri, efek positif dari model PBL mungkin tidak terlalu terasa. Jadi kesimpulannya di sini, melalui kerangka berpikir ini, saya tidak hanya ingin mengetahui apakah model pembelajaran atau problem based learning lebih baik dari model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar IPA, tetapi juga ingin mengetahui apakah tingkat rasa percaya diri siswa itu ikut menentukan keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Nah, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh langsung model pembelajaran terhadap hasil belajar, tetapi juga menguji interaksi antara model pembelajaran dan rasa percaya diri siswa. Kemudian metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini yang saya gunakan dalam penyusunan proposal ini, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis kuasi eksperimen karena melibatkan dua kelompok subjek yang tidak dipilih secara acak, namun sudah terbentuk secara alami di sekolah. Desain yang saya gunakan adalah pretest post-test non-equivalent control group design. Desain ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi sebelum perlakuan diberikan, kedua kelompok terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam mata pelajaran IPAS. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning berbantuan media Assembler Edu. Sedangkan kelompok kontrol tetap menggunakan model pembelajaran konvensional yang biasa, artinya seperti yang diajarkan oleh guru seperti biasanya di sekolah. Nah, setelah itu proses pembelajaran selesai, kedua kelompok kemudian diberikan post-test guna melihat perbedaan hasil belajar setelah perlakuan. Penggunaan desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan perubahan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara lebih akurat. Meskipun tanpa proses randomisasi individual, eh, kemudian dengan demikian eh, saya dapat mengidentifikasi pengaruh nyata dari perlakuan yang diberikan, yakni model PBL berbantuan assembler IDO. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan di SD Gugus 2 Kecamatan Tegalalang, yaitu di Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan siswa 154 siswa kelas 5 dari 6 sekolah dasar sebagai subjek penelitian. Kemudian pengambilan sampel di sini dilakukan dengan teknik random sampling, khususnya pemilihan kelas sebagai unit sampel sehingga tetap memberikan peluang yang setara dan objektif. Nah, untuk waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian
akan menyesuaikan dengan kalender akademik di masing-masing sekolah. Kemudian melalui rancangan ini, saya berharap dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbantuan media digital berbasis augmented reality, yaitu Assembler Edu. Dan juga bagaimana rasa percaya diri siswa turut berperan dalam keberhasilan pembelajaran IPAS. Eh, Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan eh, dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah tes hasil belajar IPAS. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Jadi, instrumen ini disusun terlebih dahulu, kemudian dievaluasi oleh ahli, dan diuji validitas serta rehabilitas sebelum digunakan. Uh, Tes ini diberikan dua kali, yaitu pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai, dan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar setelah perlakuan diberikan. Kemudian yang kedua adalah angket rasa percaya diri, yang mana angket ini digunakan sebagai instrumen non-test untuk mengukur tingkat rasa percaya diri siswa. Kemudian pernyataan-pernyataan dalam angket disusun berdasarkan indikator-indikator rasa percaya diri dan diisi langsung oleh siswa. Kemudian selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui dua tahap, yaitu yang pertama itu analisis deskriptif, yang mana digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data seperti rata-rata, udah standar, eh, deviasi, kemudian nilai maksimum dan minimum dari hasil belajar dan rasa percaya diri siswa. Kemudian yang kedua itu adalah analisis statistika atau inferensial. Nah, dalam tahap ini saya menggunakan teknik ANAVA dua jalur atau analisis varian dua arah, yang mana untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran terhadap hasil belajar, kemudian apakah terdapat pengaruh rasa percaya diri terhadap hasil belajar. Kemudian juga apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan rasa percaya diri terhadap hasil belajar siswa. Dengan menggunakan analisis ini, saya berharap dapat menjawab semua rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian secara tepat dan objektif. Baik, demikian presentasi proposal tesis saya ini sampaikan. Saya mengharapkan masukan dan saran dari Bapak dosen sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi untuk penyempurnaan penelitian saya ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Amo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.